A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhanaman la yakhudu ahlal ardi bi alwanil adab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Kemarin kita bicara tentang metode kan. Jadi kita ini akan mempersembahkan ilmu itu kepada masyarakat. Ilmu bukan untuk ilmu, bukan untuk kita. Nah, persembahan ilmu yang terbesar bukan buku, bukan makalah, bukan video, bukan desain, bukan PowerPoint, tapi diri kita. Diri kita lah wajah, mata kita, sorot kita, hati kita, gerak tubuh kita, kedipan kita. Itu harus mencerminkan seorang alim. Orang alim itu kan tenang, wise, bijak, hidup sederhana, qanaah. Tapi juga berani, bertanggung jawab. Suka berdebat bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Nggak apa-apa kalah. Nggak apa-apa saya kalah, karena memang saya pengetahuan saya kurang kan. Dengan berdebat itu saya mencari ilmu. Bukan berdebat ngotot-ngototan mencari kemenangan, bukan. Mencari kebenaran. Kalau mereka di pihak lain benar, sami'na wa ata'na. Tenang kan, santai. Ya. Jadi wajah kalian, sorot kalian ini harus semakin teduh. Harus semakin lembut. Karena ilmu itu melembutkan. Belajar itu melembutkan hati. Belajar itu membuat kita takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Seorang ulama itu harus lebih takut dari yang lain. Peduli kepada orang lain. Ya. Suka membantu, tidak usah diminta. Ya, siap berkorban. Nah, itu alim. Jadi portofolio yang terbesar itu diri kita. Kita harus berusaha menampilkan diri kita seorang alim, seorang yang bersahaja, yang bertanggung jawab, yang berani, yang adil, yang ramah, yang suka mencari ilmu, suka bertanya, tawadu, rendah hati, tenang, kalem, tidak panik, menghadapi masalah apapun, karena orang-orang yang berilmu kan dibimbing. Nah, itu kan warasatul anbiya. Nah, itu portofolio yang asli, yang terbesar ya. Kita, diri kita, jiwa kita, hati kita, mata kita, sorot kita, gestur kita, gerak-gerik kita. Orang alim kalau diganggu orang bodoh, wa ibadur rahman alladina yamsu ala ardi haunan. Berjalannya tenang, tidak tergesa-gesa. Wa idza khatabahum Wa idza khatabahumul juhala ya. Jahiluna qalu salaman. Menghadapi orang-orang yang bodoh yang suka membuli kita, suka menghina kita, suka membuat kita marah, kita tidak marah, tidak bereaksi, tapi salam. Memang dia kapasitasnya seperti itu. Nah, metode mencari ilmu itu kita praktekkan dari sekarang. Jadi Anda misalnya tadi kan kemarin saya bicara tentang apa? Ada bayan ya. Bayan itu teks Al-Quran, teks hadis. Itu sumber ilmu dan juga metode ilmu. Ada burhan. Burhan itu maksudnya akal, rasio. Ada irfan, pengalaman spiritual. Ada tajribah. Tajribah itu sains, empiris. Dan juga satu lagi belum saya sebutkan, tarikh, histori. Jadi ketika kalian belajar nih, kalian harus paham teksnya, paham nasnya. Tapi perhatikan apakah ini nasnya muhkam, mujmal, mutasyabih ya. Makanya harus belajar usul fikih kan. Tanpa usul fikih kita akan salah paham terhadap ayat. Nah, untuk itu seorang alim seperti kalian, pelan-pelan aja ya, santai. Jadi belajar itu bisa santai, tidak harus bersikeras, udah santai aja. Pelan-pelan, step by step. Gunakan pendekatan hati. Karena Allah mengatakan belajar itu tidak harus dengan kecerdasan otak. Dekat dengan Tuhan. Ittaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberi ilmu. Itu ilmu yang ya. Jadi takwa itu membuat kita berilmu. Takwa kan jami'ul fadail. Di takwa itu berhimpun setiap keutamaan. Jadi kalau kita misalnya terasa otak hang, mudah macet, tidak begitu suka banyak membaca, pelan-pelan ya. Mungkin saraf-saraf kita dulu ada yang putus ya. Karena jarang digunakan kan. Jiwa kalian tuh singa. Cuma kalian dimanja jadi kucing. Ada kan kucing, singa ya, dipelihara seorang perempuan, dimanja terus, dimanja
Sehingga dia tuh keberaniannya tidak muncul. Ketika bertemu dengan teman singa-singa yang lain, dia ditinggalkan. Karena ciri khas singa adalah berani. Karena sejak kecil sampai dewasa dia dimanja. Ataukah kita memanjakan diri sendiri? Kita tidak pernah berpikir, tidak pernah tafakur, tidak pernah meditasi. Mungkin itu yang membuat kita lemah. Jadi pelan-pelan kita kuatkan lagi. Belajar pelan-pelan, ya. Yang memperkuat otak itu matematika, buka-buka lagi, matematika SD, SMP, pelan-pelan. Yang kedua makanan, ya. Anda juga pilih makanan, jangan sembarangan. Telur, ikan, kepala ikan tuh ya. Cari tuh ya kepala ikan di mana-mana ya. Itu memperkuat otak. Juga udang. Ibu-ibu Korea itu kan disebut apa? Tiger mother ya. Ibu yang kayak singa. Karena keras sama anaknya. Sehingga anak-anaknya diberi makanan yang bagus walaupun dia sendiri kelaparan, kekurangan. Belajar teks berarti kita harus membaca Quran. Filsafat, psikologi, tafsir itu harus membaca Quran setiap hari. Kata Imam Ghazali kan minimal 500 ayat harus kita paham tafsirnya. Lulusan S1 jurusan tafsir itu nanti akan menjadi mufasir pemula. Mufasir itu dibutuhkan di masyarakat, akhi. Dibutuhkan. Masyarakat ingin mendengar tafsir-tafsir yang berkualitas. Ingin menyimak tafsir-tafsir yang komparatif. Itu mencerahkan hati. Bukankah Al-Quran mencerahkan hati kan? Semua rindu kepada Al-Quran. Dibutuhkan kalian ini. Dikejar kalian sama emak-emak nanti. Ya. Mufasir pemula. Sosiolog, psikolog, filsafat itu butuh tafsir. Karena itu biasakan membaca Quran tiap hari. Pelan-pelan ya. Terus pahami ayatnya, pahami tafsir. Tanpa itu kalian tidak akan bisa memahami. Al-Quran kan banyak, ada 6.000 ayat kan. Kalian harus bisa paham mana prinsip, mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat, mana yang mujmal. Itu harus kalian pilih-pilih dari sekarang. 2 tahun cukup menurut saya. Dan usul fikihnya. Karena usul fikih itu kosakata mufradat itu dipreteli. Yang kedua, rasionalitas. Burhan. Dalam sejarahnya dulu itu ulama hanya menggunakan metode bayan. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Setelah itu berkembang Imam Ghazali, Ibnu Sina mulai menggunakan burhan. Jadi berkembang metode itu dari bayan, bayan burhani, kemudian bayan burhani irfani di zaman Ibnu Arabi. Dan sekarang pengaruh dari barat yang baik itu menggunakan metode tajribi. Tajribah. Tajribah itu apa? Empiris. Dan tarihi, historis. Setiap ilmu itu ada historisnya, ada sejarahnya. Itu penting. Jadi 5 kalian gunakan metode itu. Bayani, burhani, tajribi, irfani, sama tarihi. Dari sekarang. Agar metodis, ya, betul-betul berbobot. Karena menggunakan metode yang kuat dan interdisiplin metode. Ini yang keren sekarang, yang zaman modern ya. Interdisiplin metode. Metode yang bervariasi. Nah, kita kembali. Ada metode, ada approach. Ya. Ada manhaj, ada laun ya kalau bahasa Arabnya. Jadi metodenya misalnya Anda bayani. Berarti harus menguasai teks dan tarikhnya, sejarahnya. Ya. Sejarah para perawi kan, biografi rawi, sikot atau tidak, sejarah kitab-kitab hadis. Kemudian approach-nya, yaitu pendekatannya. Perhatikan pendekatan juga ya. Ada metode, ada pendekatan. Kalian mendekati ini dengan apa? Nah, saya mendekati Quran ini, mendekati filsafat, teks filsafat ini, mendekati teks psikologi ini, dengan menggunakan pendekatan tasawuf. Nah, itu menurut saya hal yang penting kita harus belajar tentang metode dan approach pendekatan. Membuat ilmu kalian berkualitas. Membuat ilmu kita itu berbobot. Dan yang terakhir saya katakan bahwa belajar itu tidak harus mati-matian.
santai aja. Tapi setiap hari belajar pelan-pelan. Pertama, kalau yang memang merasa lemah, mungkin dulu ASI kalian kurang lengkap, ya kan? Kalian ASI tidak 2 tahun mungkin ya. Mungkin kalian dulu lahirnya prematur, banyak sebab. Ada sebagian orang ya seperti itu kan. Mungkin dulu masa kecilnya kurang gizi, uangnya banyak, tapi tidak bervariasi gizinya. Itu saja. Nah, bagaimana? Yaitu pertama dengan doa. Doa silahul mu'min. Berdoa. Berdoa dengan bersikeras. Ya Allah, Rabbi zidni ilma. Berdoa. Kemudian sholawat. Ini sholawat itu pengaruhnya besar. Ada seorang ibu-ibu di Jakarta ini, dia donatur seluruh pengajian-pengajian besar. Ditanya, apa amalan ibu? Kenapa bisa menyumbangkan dana yang besar untuk majelis-majelis ta'lim di Jakarta? Dia cerita, amalan saya setiap hari membaca 10.000 sholawat. Jangan main-main dengan sholawat ya. Sehingga ada sholawat nariyah kan. Itu sholawat nariyah tuh, kalau kalian paham artinya, luar biasa itu. Paham coba artinya. Yang kedua apa? Ziarah. Ziarah ya. Ziarah kepada orang yang dekat kita. Insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 2 kita akan berziarah di Jakarta ya. Ziarah ke Mbah Priuk, terus Habib Kuitang, Habib Cikini, kemudian ke Kota Tua ya. Demikian mudah-mudahan kita tetap tidak boleh putus asa ya, berputus asa dosa. Terus karena usia kalian itu usia belajar bukan bekerja. Persiapkan, kalian akan menjadi seorang ilmuwan, akan menjadi seorang pengusaha, akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi tokoh masyarakat. Kalian akan memiliki pesantren, memiliki sekolah, di kampung-kampung kalian memiliki berbagai perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.